Film dimulai dengan seorang pria yang sedang meminum segelas whisky. Nama pria itu adalah Attila. Dia adalah seorang bandit yang sering merampok bank, dan kali ini dia hendak merampok sebuah bank kecil di pinggiran kota. Namun sebelum cerita berlanjut, kita kembali ke masa kecil Attila. Ketika dia masih kecil, dia sangat mengganggu penduduk desa, apalagi seorang pendeta. Attila suka minum jamuan makan di gereja secara diam-diam. Kemudian, adegan berlanjut dan seorang polisi terlihat di kamarnya. Tak lama kemudian, Attila yang sudah dewasa masuk ke kamar. Kali ini, Attila dipenjara. Tentu saja hal ini sudah sering dilakukannya. Attila menghadapi inspektur bernama Laszlo. Kemudian, Laszlo mulai mewawancarai Attila. Dan diketahui Attila telah melakukan banyak perampokan, sebanyak 26 kali dalam 6 tahun terakhir. Kemudian, Laszlo ingin Attila menceritakan semua perampokan itu. Jadi, kita akan flashback dan dibawa kembali ke masa kecil Attila. Masa kecil Attila cukup sulit. Bahkan ayahnya tidak cukup untuk merawat dan mendidiknya, sehingga ia diadopsi oleh sebuah keluarga. Namun, keluarga tersebut bahkan tidak mampu menjaga Attila yang nakal, sehingga pada suatu kesempatan, Attila dimasukkan ke lembaga pendidikan khusus. Tempat itu dijadikan hukuman bagi anak laki-laki seperti Attila. Usai dimandikan dengan cara disemprot, Attila kemudian dimasukkan ke dalam kamar yang berisi banyak anak. Kemudian, pada hari itu juga Attila diberikan pendidikan yang cukup keras. Tempat itu bagaikan penjara bagi Attila. Kembali ke masa sekarang, ke Laszlo. Saat Attila bercerita tentang masa kecilnya, Laszlo bercerita bahwa cerita sedih saja tidak cukup untuk meringankan hukuman Attila. Kembali ke masa lalu, semasa mengenyam pendidikan, Attila kini menjadi tentara bayaran negara. Dalam pelatihan tersebut, Attila diajari cara menembak. Di sana terlihat hanya Attila yang jago menembak. Tak hanya itu, Attila juga pernah mendapat tugas sebagai sipir penjara. Saat bertugas, terlihat ada dua narapidana yang diam-diam berusaha melarikan diri. Attila kemudian menangkap mereka, namun sayangnya dia tidak berani menembak mati dua orang tersebut. Namun tak lama kemudian, petugas lainnya langsung menembak mati dua orang tersebut. Di malam hari, Attila berpikir mengapa orang begitu kejam dan tanpa ampun, menurutnya hidup adalah hukuman bagi setiap manusia. Dan dari pemikiran itu, diam-diam Attila berusaha melarikan diri dari ketentaraan. Beruntung Tuhan masih mengasihaninya, sehingga akhirnya Attila bisa terbebas dari tempat itu. Attila kemudian menyelinap ke bawah gerbong kereta dan menjauh dari tempat hukuman. Sesampainya di stasiun kereta, terlihat Attila hanya memiliki sebuah ikat pinggang yang ia tempelkan pada besi yang ada di dalam gerbong. Namun usahanya tidak sia-sia, ia berhasil melarikan diri ke Budapest. Sesampainya di sana, Attila kemudian menuju toilet dan hendak mencuci muka yang penuh debu. Tak lama kemudian, muncul seorang pria botak sambil membawa tas kerja. Attila kemudian mencuri pakaian pria itu untuk menjaga keamanan dirinya. Dan sejak saat itu, Attila mendeklarasikan dirinya merdeka dan mandiri. Di kesempatan lain, Attila ingin melanjutkan mimpinya bermain hoki es. Dia berkelana ke klub hoki es, tempat Attila bermain sebagai penjaga gawang. Namun ternyata Attila perlu banyak latihan untuk bisa masuk tim utama. Di sana, sang pelatih, Bota, masih baik hati dan bersedia menerima Attila di bangku cadangan. Tak hanya itu, karena Attila tidak punya tempat tidur, ia rela bekerja sebagai tukang bersih-bersih asalkan diberi tempat tinggal. Untung saja Attila juga diberikan apartemen oleh sang pelatih. Di sisi lain, ia juga harus mengatur waktunya sebagai office boy tempat tim hoki berlatih, mulai dari membersihkan arena hoki es, kemudian juga mengganti lampu yang rusak. Di sela-sela aktivitas barunya, Attila sangat beruntung karena teman-teman barunya di tim hoki sangat terbuka padanya. Terlihat saat itu ia diajak nongkrong bersama teman-teman hokinya. Lalu saat sedang ngobrol, tiba-tiba Attila melihat seorang gadis yang mencuri hatinya, karena sejak kecil dia belum pernah bertemu dengan seorang gadis, maka dia mengejar gadis itu dan mengajaknya berkenalan. Namun sayang, Attila tidak sempat mengetahui nama gadis cantik tersebut. Maka, ketika kereta berangkat, Attila segera berlari menuju halte stasiun berikutnya, dan lagi-lagi, Attila beruntung karena dia berhasil sampai di stasiun sebelum gadis itu. Kemudian diketahui bahwa nama wanita tersebut adalah Kata. Mendengar cerita tersebut, Laszlo pun tampak menangis haru. Kisah hidup Attila bertolak belakang dengan apa yang ia jalani saat itu, menjadi seorang pencuri.
Melanjutkan cerita Attila di masa lalu. Karena memerlukan izin sebagai warga negara, atau KTP untuk bekerja, Attila pun mendatangi kantor imigrasi. Namun kali ini ia kurang beruntung, pasalnya dalam perpindahan kewarganegaraan, Attila harus mengambil dokumen dari negaranya terlebih dahulu untuk dibawa dan diverifikasi, tentunya dengan syarat yang cukup rumit. Oleh karena itu, Attila diminta kembali 2 minggu lagi dengan membawa surat dan syarat yang diminta. Tentu saja hal itu mustahil dilakukannya, karena kembali ke rumahnya sama saja dengan bunuh diri untuk dia. Kita lanjutkan kisah cinta Attila dengan kata. Suatu hari, mereka berjalan ke bioskop, namun saat itu, Attila tidak membawa uang tambahan, bahkan tidak cukup untuk membayar popcorn. Sehingga ia merasa malu pada kata yang harus membayar kekurangan tersebut. Adegan kemudian berubah. Keesokan harinya, Attila dan timnya terlihat di gym. Karena surat kewarganegaraannya rumit, Attila meminta bantuan temannya, Zero. Zero mempunyai paman yang bekerja di kantor imigrasi, dan tentu saja Attila meminta bantuannya agar surat kewarganegaraannya bisa segera diperoleh. Beruntungnya, Zero bersedia membantunya. Setelah selesai gym, Attila menemui Zolti untuk meminjam uang guna membayar surat transfernya. Setelah mendapat pinjaman uang tersebut, singkat cerita Attila bertemu dengan paman Zero. Attila kemudian memberikan uang fasilitas beserta foto paspor di dalamnya, namun ternyata uang fasilitasi tersebut masih belum cukup. Namun, Attila tidak punya uang lagi. Untungnya, berkat kebaikan paman Zero, pemindahan warga Attila akan dapat dilakukan. Usai berlatih, Attila kemudian kembali ke rumah dan mendapat kabar bahwa seorang diktator di Eropa telah meninggal. Tentu saja hal ini membuat Attila khawatir surat pindah kewarganegaraannya akan memakan waktu lama dalam proses pengerjaannya. Setelah itu, hari-hari Attila terasa monoton karena khawatir harus dideportasi karena tidak memiliki KTP. Lalu, dia menghubungi paman Zero lagi, namun panggilannya tidak pernah dijawab dan dia tidak menemukan titik terang. Oleh karena itu, Attila memberanikan diri untuk mengunjungi kantor paman Zero. Lalu, saat mereka bertemu di sana, Attila justru disuruh pergi. Paman Zero memang sudah mengurusnya, namun karena uang fasilitasnya tidak mencukupi, prosesnya harus memakan waktu lama, sedangkan Attila harus segera mendapatkannya. Di sisi lain, perjalanan cinta Attila terus berlanjut. Kali ini Attila dikenalkan dengan orang tua kata. Namun saat dihadapkan langsung dan ditanya mengenai masa depan dan pekerjaannya, Attila tak bisa berkomentar banyak, sedangkan kata sudah memiliki masa depan yang cerah, sehingga dari pertemuan itu Attila dibuat risih. Jadi dia memutuskan untuk segera pergi. Mengetahui hal tersebut, kata merasa kecewa. Kemudian, dalam perjalanan pulang, Attila melihat masa depannya masih sulit. Kemudian, adegan tersebut memperlihatkan keadaan Attila yang saat ini berada di penjara. Dia sendirian dan tanpa siapapun. Laszlo adalah satu-satunya orang kepercayaan Attila yang kini terus mewawancarainya. Kembali ke Attila di masa lalu. Dia pergi ke sebuah kantor pos, lalu melihat sekeliling yang sepertinya tidak ada satupun penjaga di sana. Dan disinilah awal mula niat Attila untuk mencuri muncul. Untuk kamuflase, Attila pergi ke pasar untuk membeli wig dan juga pistol mainan. Lalu sesampainya di rumah, Attila mendandani dirinya seperti seorang eksekutif muda. Sebelum berangkat ke kantor pos untuk merampok, Attila kemudian meminum sebotol whisky terlebih dahulu untuk meredakan ketegangannya. Sesampainya di sana, wajah Attila pucat pasi, karena baru pertama kali merampok. Awalnya, para teller juga sulit percaya bahwa Attila sedang merampok. Namun beberapa detik kemudian, dia mengunci teller di sana dan mengambil uangnya. Kemudian, Attila berhasil kabur dengan membawa banyak uang. Attila kemudian masuk ke dalam terowongan kereta api agar tidak meninggalkan jejak apapun. Dia pun melepas sepatu dan pakaiannya di sana. Ketika dia kembali ke rumah, dia mendapatkan banyak uang dari perampokannya. Lalu, dia menyembunyikan uang itu di dalam oven. Dari situlah Attila yang merasa mandiri secara finansial langsung bersenang-senang, bahkan membayar utang kepada Zolti. Tak berhenti sampai di situ, Attila juga sempat membeli mobil, bahkan Attila kembali menemui kata setelah berbulan-bulan absen. Di sana, Attila bercerita bahwa dirinya sedang sibuk mencari uang agar bisa membuktikannya kepada orang tua kata. Karena itu, kata terlihat sangat senang karenanya. Saat pulang dari latihan hoki, Attila tiba-tiba didatangi teman-temannya. Awalnya mereka mengira Attila yang merampok bank,
Namun saat itu Attila mengatakan bahwa uang yang kini didapatnya adalah hasil penjualan kulit beruang. Namun, seiring berjalannya waktu, uang yang dicuri semakin berkurang. Maka, Attila mulai berpikir untuk merampok di tempat lain, tentu saja yang lebih besar. Aksi kemudian dimulai. Kali ini ia menggunakan sepeda motor agar bisa digunakan untuk melarikan diri. Namun, ada satpam yang bertugas di sana. Awalnya Attila tidak sadar, namun saat keluar kantor pos sambil membawa uang curian dan melihat satpam, Attila langsung kabur, namun tak lama setelah ia pergi, tiba-tiba Attila ditabrak mobil. Dia kemudian dengan cepat menyalakan mesinnya lagi. Dan, terjadi adegan kejar-kejaran antara Attila dan satpam. Saat itu, Attila masih beruntung karena berhasil melarikan diri dengan cara meluncur ke sungai, dan dari kejadian itu, tindakan Attila menjadi semakin parah. Dia terus merampok bank sampai dia menjadi sangat kaya, dan tidak melupakan whiskinya, sampai dia disebut perampok whisky. Suatu ketika, Attila mengajak Kata berkeliling dunia. Mendengar cerita Attila, Laszlo lantas berpikir kenapa orang seperti dia bisa bepergian keliling dunia, sementara orang-orang saleh seperti Laszlo tidak pernah sekalipun meninggalkan negara ini. Singkat cerita, suatu hari Attila kembali berlatih bersama tim hokinya. Saat itulah dia diperkenalkan dengan putra Bota, Geza, dan dia akan bermain bersama Attila di pertandingan berikutnya. Pada perampokan berikutnya, lagi-lagi Attila berhasil melarikan diri. Namun kali ini polisi sempat menjaga ketat area bank bahkan menutup seluruh akses jalan sehingga Attila terpaksa naik ke atap gedung bank. Bahkan setelah menunggu sekian lama, dia tertidur di sana. Kemudian pada pagi harinya, Attila masih diberi keberuntungan dan berhasil kabur dari sana. Di sisi lain, Attila kini menjelma menjadi whiskey bandit terkenal. Meski begitu, dia juga berhasil mendanai pengemis tersebut. Tak hanya itu, dalam pemberitaan Whiskey Bandit juga diangkat menjadi film dan novel. Adegan kemudian berpindah, saat Geza sedang merokok di depan tempat latihan, dan tiba-tiba dia melihat Attila datang. Singkat cerita, terjadilah sebuah pertandingan yang melibatkan Attila dalam perkelahian. Sebagai rekan satu tim, Geza tentu membantu Attila. Pada malam harinya, mereka membahas kejadian tersebut. Tadi sambil nongkrong di pinggir jalan. Tak hanya itu, Attila juga mulai jujur kepada Geza tentang apa yang dilakukannya selama ini, bukan karena kelelahan, namun Attila malah merencanakan perampokan yang lebih besar lagi dan ia membutuhkan orang lain untuk membantunya melakukan perampokan tersebut. Di sana, Geza yang diinisiasi sebagai rekan perampoknya pun setuju karena idola kalangan bawah itu ternyata adalah temannya sendiri. Singkat cerita, keduanya kemudian melakukan perampokan di sebuah bank besar. Saat itu, Geza ditugaskan menjaga pintu keluar sambil mengamankan penjaga, sedangkan Attila mengambil uang yang ada di brankas. Terakhir, sebagai ciri khas Attila, ia menyimpan sebotol whisky. Singkat cerita, perampokan berjalan lancar. Di malam hari, mereka merayakan kesuksesan. Kemudian di kesempatan lain, usai latihan hoki, tiba-tiba Attila melihat Geza berbicara tentang perampokan. Melihat hal tersebut tentu saja Attila langsung menyeret Geza keluar. Meski Geza hanya bercanda, Attila tetap memberikan teguran keras kepada Geza. Keesokan harinya, Attila mulai mengalami kehidupan yang tidak nyaman, karena ia harus selalu bersembunyi di balik rasa takut. Keesokan harinya, Attila dan Geza merencanakan perampokan lagi di Bank Hongaria. Dan setelah dilakukan survei, perampokan pun langsung dimulai. Awalnya, aksi mereka berjalan lancar. Namun tiba-tiba salah satu pengawal bank sudah mengunci brankas dari dalam, sehingga Attila dan Geza tidak bisa mengambil banyak uang dari sana. Nasib sial terus menimpa ketika para pekerja di depan bank itu kedapatan sedang melakukan perampokan. Kemudian, saat Geza dan Attila keluar dari sana, para pekerja langsung menghadang mereka dan terjadilah pengejaran. Geza dan Attila berpisah, bahkan Attila terpaksa mencuri mobil yang ada di sana. Polisi pun langsung mengejar Attila dan nahasnya Attila menabrak sebuah mobil. Beruntung saat itu mobil masih berjalan, namun kejar-kejaran dengan polisi masih belum terjadi. Kali ini nasib Attila berada dalam bahaya. Namun setelah tabrakan tersebut, Attila berhasil melarikan diri. Saat ia berada di rumah dan sedang membersihkan pecahan kaca yang menempel di punggungnya, tiba-tiba Kata datang. Mengetahui Attila dalam kondisi seperti itu, Kata langsung terdiam dan tidak mau mengetahuinya. Usai mendengar cerita Attila, Laszlo kini punya beberapa tuntutan yang nantinya akan diajukan ke pengadilan.
Mendengar hal tersebut, Attila merasa telah dijebak oleh Laszlo. Kembali ke Attila dan Geza. Setelah kejadian sebelumnya, mereka bertemu dan kembali merencanakan perampokan. Namun kali ini cukup berbeda, Attila malah menyiapkan rencana alternatif. Jika salah satu dari mereka tertangkap, maka dia harus menahan diri untuk tidak berbicara dengan polisi selama 3 jam. Dan tentu saja Geza menyetujui hal itu. Singkat cerita, mereka pun siap melakukan perampokan Bank Hongaria. Attila memerintahkan agar Geza mengunci pintu masuk terlebih dahulu dan kemudian menyandera para sandera di sebuah ruangan, sehingga Attila bisa mendapatkan uang di brankas. Setelah berhasil dan ingin segera berangkat dari sana, tiba-tiba terdengar suara sirine polisi. Mereka lupa bahwa pintunya telah dikunci sebelumnya. Dengan terpaksa, Attila menembak pintu kaca itu dan keluar dari sana. Namun aksinya harus berakhir tragis, karena Geza berhasil ditangkap polisi, sedangkan Attila berhasil melarikan diri. Geza pun teringat pernah berjanji tidak akan berbicara dengan polisi selama 3 jam. Sehingga saat diwawancarai, ia tidak memberikan kabar apapun kepada polisi, sedangkan Attila sendiri berusaha mencari cara untuk menyelamatkan Geza dari polisi. Sementara Geza terus dipukuli hingga terjatuh saat menunggu Attila. Namun saat itu Geza keceplosan karena menanyakan jam berapa sekarang. Jadi, Laszlo yang sedang menyiksa Geza menyadari bahwa Geza sedang menunggu sesuatu. Kemudian, Laszlo memerintahkan anak buahnya untuk memindahkan Geza ke ruangan lain. Jam di kamar sudah dipercepat, sehingga saat Geza mengetahui jam sudah menunjukkan lebih dari 3 jam. Geza langsung membocorkan siapa sebenarnya Attila. Attila yang berada di perbatasan tiba-tiba didekati polisi dan dibawa ke kantor imigrasi. Tak butuh waktu lama polisi lainnya datang dan nasib Attila berakhir di situ. Singkat cerita, pada suatu kesempatan, Kata mengunjungi Attila di penjara. Namun ternyata Kata telah menjalin hubungan dengan pria lain, dan uang yang disimpan Attila untuk Kata telah habis. Kini, Attila sendirian. Kembali ke Laszlo dan Attila. Kini, Laszlo merasa stres karena menghadapi kasus Attila. Dia telah kehilangan banyak waktu untuk keluarganya karena kasus tersebut. Tak lama kemudian, Attila kemudian kembali ke selnya. Namun kali ini Attila tidak tinggal diam, dia membawa beberapa kabel dari kamar Laszlo. Tiba-tiba Attila mencabut kabel tersebut dan langsung berusaha kabur dari sana. Setelah beberapa ruangan berhasil dilewati, Attila kemudian mencoba kabur dari penjara dengan melewati jendela. Namun tidak berhasil karena diketahui polisi. Tim SWAT pun telah diberangkatkan untuk mencari Whiskey bandit tersebut, sehingga pada malam harinya Attila dinyatakan ditangkap dan dimasukkan kembali ke dalam sel. Lalu di akhir film kita mengetahui bahwa Attila kini sudah bebas setelah mendekam di penjara selama 12 tahun dan kini mencari nafkah. Attila menjadi pedagang, dan dia mengetahuinya saat masih di sel, dan film berakhir.